Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Salah satu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bertakwa kepadanya, menjauhi larangan-larangannya, mengerjakan perintah-perintah atau kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Salah satu kewajiban yang telah Ia wajibkan kepada kita adalah berthalabul ilmi atau menuntut ilmu, seperti yang kita lakukan pada saat ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya kami di sini, kami ingin menyampaikan sedikit ilmu kami atau pengetahuan kami tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Anil Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu qala, aymullahi laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innas sa'ida liman junnibal fitan, innas sa'ida liman junnibal fitan, innas sa'ida liman junnibal fitan wa liman ubtuliya fa sabara fawahan. Dari Al-Miqdad bin al-Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata, demi Allah, sungguh saya telah benar-benar mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan orang yang mendapatkan ujian lalu ia bersabar, maka alangkah bagusnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud nomor 4263 dan disahihkan oleh Albani dalam Al-Mishkah Al-Masabih nomor 5405. Dalam hadis yang mulia di atas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dan menjelaskan kriteria orang yang berbahagia, yaitu orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan begitu pula dengan seorang yang mendapatkan ujian lalu ia tetap bersabar, maka mereka berdua akan mendapatkan kebahagiaan. Ajakan untuk menghindari hal-hal yang menimbulkan fitnah dan menjaga iffah atau kehormatan diri bagi kita semua bukanlah hal yang baru. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hambanya akan hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-25 yang artinya, dan peliharalah dirimu dari fitnah atau siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu saja, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Dan terkadang ada satu kondisi di mana fitnah datang secara besar-besaran sehingga tidak dapat dibendung, terutama ketika masyarakat dalam kondisi tidak stabil, baik karena iklim politik atau munculnya aliran sesat atau lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-191 yang artinya, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk rajin-rajin dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahayanya fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, Ta'awwadhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan.
Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari segala fitnah, bencana, cobaan, musibah dan kejelekan, baik di dunia maupun di akhirat, dengan satu syarat, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah At-Talaq ayat yang keempat, yang artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Salah satu doa yang dapat kita amalkan agar terhindar dari bahayanya fitnah adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat yang kelima, yang berbunyi, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi orang-orang kafir, dan ampunilah kami ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari segala fitnah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd wa lakash syukr kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu dan jamaah salat subuh Masjid Zaratul Abrar dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.